Pengawalan kasus Subang. Kali ini saya ingin memprediksi nasibnya Arigi. Arigi memiliki bukti-bukti bahwa dia berada di counter malam itu. Juga ada fotonya, namun kenyataannya bukti fotonya juga hilang. Entah kenapa. Kesengajaan dari oknum polisi kah menghilangkan barang bukti tersebut? Nah, kita juga nggak tahu di sini ya. Tapi mari kita lihat di sini bagaimanakah nasib dari Arigi ke depannya. Karena Arigi, Abi, dan Ibu Mimin saat ini masih belum P21, juga masih wajib lapor. Kenapa? Apakah alat buktinya belum kuat? Ya, mungkin seperti itu. Tapi mari kita lihat di sini bagaimana nasib Arigi. Saya tertarik pada nasib Arigi karena Arigi memiliki bukti-bukti yang kuat dari pemberitaan di media sosial. Ada teman yang melihatnya pada jam-jam segini dia lagi di lapangan, lagi nonton perlombaan 17 Agustus ya saat itu kan. Jadi banyak perlombaan-perlombaan di kampung. Apakah seperti itu? Saya masih agak-agak lupa beritanya. Tapi mari kita lihat pada nasib Arigi aja ya. Nasib Arigi terkait kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, bagaimanakah nasibnya? Saya ambil 6 kartu nasibnya. Ada simbol semangat untuk bertempur. Semangat bertempur di persidangan. Bisa jadi seperti itu. Ada semangat di sini. Kemudian ada 10 koin. Semangat yang membuahkan hasil, teman-teman. 10 koin itu kesuksesan, kebahagiaan keluarga dan lain sebagainya. Jadi di sini setelah dia berusaha berjuang, nanti ada titik terang atau ada cahaya terang untuk nasib dari Arigi ini. Kemudian proses hukum. Oh, jadi begini ya. Dari 3 kartu ini artinya bahwa dia semangat berjuang agar bisa membebaskan dirinya dari proses hukum yang udah menjeratnya. Ada simbol menara putus, kejadian tiba-tiba yang membuat dia terseret di kasus ini. Jadi di sini masih dalam usaha agar dia bisa membebaskan dirinya dari jeratan hukum. Kemudian apakah dia berhasil membebaskan diri dari jerat hukum? Ada simbol pesta, teman-teman. Pesta. Ya. Ada simbol pesta di sini. Kemudian bisa kata terbebas. Ada simbol Raja Tongkat, seorang penguasa. Satu kartu lagi, apakah dia bisa bebas terjerat dari hukum? The Sun, matahari bersinar, hari esok lebih baik. Ada cahaya terang. Jadi di sini, kalau dari sini nasib baik berpihak pada Arigi nantinya. Sekalipun dia terseret dari kasus hukum ini, tapi pada akhirnya setelah ada pembelaan dan lain sebagainya, ada The Sun di sini, ada nasib baik berpihak kepada Arigi. Jadi nasib baik ini mungkin ada bukti-bukti yang memberikan bantuan atau bukti-bukti yang bisa membantu dari Arigi untuk terlepas dari kasus ini. Ya, tapi ini masih prediksi loh ya, karena di sini Arigi harus melewati masa-masa sulit dulu berjuang di pengadilan. Nah, kalau males-malesan ya bisa jadi kasus ini atau bisa jadi prediksi ini bertolak belakang. Makanya mulai dari sekarang Arigi harus semangat untuk memperjuangkan nasibnya, nasib keluarganya juga. Ya, ada simbol ini, perjuangan, siap bertempur untuk sebuah kemenangan. Karena dia juga sebagai tersangka di kasus ini, ada simbol menara. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari kasus ini, kartunya Arigi masih baik. Jadi bisa jadi nanti mungkin Arigi tidak ada kaitannya dengan peristiwa malam itu, ataupun andai kata ada hal-hal yang membuat dia terkait, hukumannya tidak berat-berat banget.
Jadi saya mengartikan dua arti loh ya. Ada kemungkinan bebas untuk Arigi, ada juga kemungkinan di mana dia mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Andai kata ada terkaitan di malam itu. Nah, kalau dari kartu-kartu ini kita cross-checkkan dengan pengakuan Danu bahwa Arigi di TKP malam itu sepertinya enggak. Kalau dari kartunya ini. Karena di kartu ini energi Arigi itu sangat bagus. Sangat bagus, ada simbol orang berpesta. Pesta itu apa sih? Kegembiraan atas keberhasilan. Kemudian di sini ada simbol raja bawa tongkat setelah adanya sebuah keputusan yang membuat dia bahagia di akhirnya nanti. Nah ini, jadi kalau dari lihat kartu ini, Arigi tidak ada kaitannya dengan peristiwa kematian Ibu Tuti dan Amel. Tinggal Danu nanti di persidangan, bisakah dia mencolok hidungnya Arigi ini? Mampukah dia membuktikan apa yang dikatakan itu? Padahal dari tahun 2000 berapa sampai saat ini kita juga nggak ada pemberitaan bahwa Arigi, Abi, Ibu Mimin ada bukti-bukti jejak kaki kah, apalah di TKP, belum kita dengar berita itu. Tapi kita juga nggak tahu lagi ya, karena yang kita ketahui adalah temuan-temuan di media sosial. Nggak tahu lagi kalau versi kepolisian ternyata ada bukti. Makanya saya mengartikan dua versi tadi. Kemungkinan Arigi bisa dibebaskan atau andai kata ada bukti-bukti, tapi hukumannya sangat ringan. Tapi saya lebih cenderung ada kebebasan di sini untuk Arigi, menurut saya seperti itu. Ya kita doakan yang terbaik untuk pengungkapan kasus ini. Kalau salah ya harus menerima akibatnya. Kalau benar ya harus dibebaskan, jangan difitnah. Karena kasus ini penuh banyak framing, penuh fitnah dan lain sebagainya dan saling menutupi sehingga kasus ini sampai berjalan 2 tahun lebih. Yang mengherankan buat saya ini OOJ-nya ini kok anteng-anteng aja ya. Padahal OOJ ini memegang peranan penting dalam membuka kasus ini. Katakanlah Danu bisa bohong, Yosef bisa bohong, Yoris bisa bohong. Tapi OOJ ini kan beberapa orang. Katakanlah kalau di cross check-kan OOJ sama OOJ bisa jadi ada perbedaan omongan juga bisa, ya. Nah, disinilah yang seharusnya kita tanda tanya, kenapa dengan kasus ini? Kenapa penanganannya nggak seperti kasusnya Sambo? Ya, kalau kasusnya Sambo dulu kan OOJ, kita tahu kalau OOJ ini orangnya ini memiliki kesalahan ini. Nah, kalau di kasusnya Sambo kita nggak tahu sama sekali. Katakanlah OOJ yang saat ada K9 datang kan ada petugas yang akan disergap anjing itu. Nah, apa yang dilakukan petugas itu? Dan konon kabarnya petugas itu juga ada kaitannya masuk dalam OOJ. Tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan di TKP sehingga K9 kok sangat garang kepada dia. Ingin menerkam pada dia. Padahal ada Ibu Mimin Arigi Abi di samping mobil ya, di samping mobil saat itu. K9-nya anteng-anteng saja. Tapi begitu ada petugas ini yang datang langsung, K9-nya kayak mau menyergap. Apa yang sudah dilakukan? Apakah karena dia bersih-bersih di TKP sehingga aroma darah dari kedua korban itu masih nempel? Ataukah bagaimana? Nah, inilah yang membuat kita menjadi, aduh ini kasus kenapa sih? Ya, kita pantau kasus ini sampai di persidangan. Yang salah harus menerima akibatnya dan yang tidak bersalah ya harus dibebaskan. Jangan sampai yang tidak bersalah menjadi korban fitnah dari orang-orang si pelakunya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan pengawalan kasus Subang.